dengan kami, tentunya dengan jargon kami, clean today, better tomorrow. Sahabat lingkungan, untuk materi pada kesempatan kali ini yaitu tentang pengelolaan sampah kebun dan taman. Tapi sebelum ke materi tersebut, tentunya masih berbincang-bincang dengan pakar pengelolaan sampah yaitu Mr. Ali. Kita akan bertanya terkait kabarnya terlebih dahulu. Bagaimana kabarnya untuk hari ini, Pak Ali? Oke, alhamdulillah sehat selalu Pak Irfan, dan tentunya harus tetap semangat. Kita harus tetap semangat. Tentunya semangat untuk menjaga lingkungan kita, sehingga lingkungan kita menjadi lingkungan yang sehat, udaranya segar, dan tentunya membuat tubuh kita menjadi sehat pula. Nah, terkait dengan pengelolaan sampah kebun dan taman, Pak, ada sahabat-sahabat lingkungan mungkin masih bertanya, apa benar di kebun dan di taman itu ada sampah? Apakah daun itu sampah, Pak? Oh, oke. Nah, terkadang kan belum mengetahui jenis sampah yang ada di kebun dan di taman. Mungkin bisa dijelaskan oleh Pak? Ya, biasanya kalau di kebun atau taman gitu ya Pak ya, sampah-sampah itu ya banyak gitu ya. Tapi ya terlepas dari sampah-sampah yang banyak tersebut, ya kita lebih spesifikkan, kita lebih fokuskan ke sampah yang dihasilkan dari kebun itu sendiri apa gitu ya. Nah, karena ya pasti kalau orang pengelola perkebunan ataupun pertamanan pasti ya ada maintenance-nya seperti pemangkasan daun-daun, pemasangan ranting, ataupun pada pada waktu-waktu tertentu daun-daun itu berguguran, kemudian ada sisa-sisa juga buah-buahan gitu ya, kulit-kulit buahnya ataupun hal lainnya. Dan itu tuh ya menjadi sampah gitu. Menjadi sampah. Itu berarti sampah. Nah, iya. Ya, karena kan definisinya sampah itu ya segala sesuatu yang tidak digunakan lagi gitu ya. Nah, ini artinya daun-daun tersebut, kemudian ranting ataupun buah-buahan yang tidak ini artinya itu ya yang berguguran gitu ya. Iya. Itu ya semuanya adalah barang-barang yang tidak digunakan lagi ataupun yang disebut sampah pertamanan ataupun sampah perkebunan. Oke, jadi sahabat lingkungan, ketika kita mungkin memiliki kebun, memiliki taman, kemudian kita memeliharanya, kadang kita memotong ranting, memotong daun supaya lebih rapi, kelihatan lebih indah. Nah, gimana Pak Ali cara mengatasi ketika sampah di kebun itu dan di taman itu banyak, apalagi kalau memang dedaunan, mohon maaf sekali Pak Ali, ya habit atau kebiasaan masyarakat ya, kumpulkan, ambil korek, bakar. Ini memang kebiasaan masyarakat. Apakah itu solusinya, Pak? Oke, sebenarnya begini ya Pak ya. Kenapa kita harus mengelola sampah-sampah tadi? Padahal kan mungkin secara logika gitu ya, sampah-sampah kita ambil contoh saja sampah daun, itu kan kalau dibiarkan ya tetap akan menjadi kompos gitu kan ya. Nah, akan menjadi nutrisi bagi tanaman tersebut, jadi akan terus berputar seperti itu. Tetapi prosesnya itu lama kalau kita biarkan seperti itu. Kemudian terutama untuk kebun dan taman yang memang butuh lingkungan yang indah untuk dipandang gitu ya, maka kita tidak bisa membiarkan sampah ini membusuk di tempatnya, karena kan akan mengurangi esensi keindahnya tersebut gitu ya Pak ya, sampah dari ranting ataupun dedaunan tadi yang ini. Nah, artinya ya harus dikelola. Nah, kemudian tadi kalau mengelolanya dengan cara dibakar itu sudah tepatkah gitu ya? Sudah tepatkah? Nah, sebenarnya dibakar itu bukan solusi yang harus diambil oleh kita ketika kita melihat daun ataupun melihat sampah-sampah yang dihasilkan dari perkebunan atau pertanaman ya Pak ya.
memang ketika dibakar ini akan mempercepat sampah tersebut hilang, tetapi sebenarnya ada dampak lain gitu yang disebabkan oleh pembakaran tersebut, yakni asap-asapnya, pencemaran udara, pencemarannya, kemudian selain itu juga karena tadi ya menghasilkan udara, otomatis ini akan menghasilkan pencemaran udara di lingkungan sekitarnya. Nah, alangkah baiknya untuk hal-hal tersebut ya kita kelola di tempat yang memang kita siapkan gitulah. Kalaupun tidak bisa kita siapkan ya kita bisa berikan ke orang-orang yang pembuat kompos, karena sebenarnya tadi ya pada dasarnya daun, kemudian ranting ataupun sampah-sampah sisa dari pertanian atau perkebunan ini pada kurun waktu tertentu juga akan terurai dan justru bermanfaat bagi tumbuhan tersebut. Akan tetapi waktu penguraiannya itu lama, yang apabila dibiarkan esensi keindahan dari taman tersebut ya akan terganggu sama sampah-sampah tersebut. Nah, ya lebih baik dikarungin gitu ya, ataupun dikumpulkan sampah-sampah daun-daun tersebut atau ranting kayak kita kelola gitu. Kalaupun tidak dikelola ya kita bereskan ke tempat tertentu dan di sana juga nanti akan jadi kompos tersendiri. Siap. Nah, itulah cara mengatasi ketika kita punya kebun, kemudian ada sampah khususnya yang dihasilkan dari kebun atau pertamanan itu tadi. Nah, yang terakhir tekniknya Pak. Teknik mengelola sampah tersebut itu bagaimana Pak? Kalau di saya pribadi gitu ya Pak, karena kebetulan saya juga memegang perkebunan di suatu lembaga. Nah, di sini biasanya kalau sampah-sampah dari daun-daun yang dihasilkan di lembaga kami ini kami kumpulkan Pak. Kami kumpulkan dulu. Ya kita kami kumpulkan, kemudian kami angkut ke tempat pengolahan sampah organik yang ada di lingkungan kami gitu. Dan kita lakukan pengomposan. Nah, tetapi memang untuk pengomposan ini terutama sampah-sampah daun ataupun sampah-sampah tanaman ini kita cacah terlebih dahulu. Jadi pertama kita kumpulkan, kemudian kita cacah. Nah, nanti setelah itu kita masukkan ke komposter Pak. Dimasukkan ke dalam komposter. Wadah seperti wadah gitu. Iya, ada yang mungkin teman-teman lingkungan juga bisa mencari ya untuk komposter ini bisa kita buat bangunannya ataupun ada wadahnya tersendiri. Ini sudah banyak beredar gitu, baik di online shop ataupun di toko-toko pertanian juga banyak. Nah, ini nanti sampah-sampah yang telah dicacah tersebut kita masukkan ke komposter, kemudian kita berikan mikroorganisme ya untuk memicu dari penguraian atau pengomposannya tersebut. Nah, dan berkala kita cek sampai nantinya menjadi kompos. Nah, kalau sudah menjadi kompos bisa kita berikan lagi untuk tanaman sekitarnya. Ya, jadi sebenarnya dari tanaman untuk tanaman gitu. Ya, berarti memang luar biasa ya kalau memang kita menerapkan. Jadi tidak menganggap sampah itu ya dibuang begitu saja, tapi bisa dimanfaatkan atau diolah. Jadi ya sahabat lingkungan, jadi itulah cara pengelolaan sampah kebun atau taman. Jadi kita tetap harus jaga lingkungan, bijak mengelola sampah. Clean today, better tomorrow.